A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Dan istimewa spesial kami datangi daerah Bekasi Timur, perumahan Margahayu Jaya. Nggak boleh Margahayu aja, harus pakai jayanya ya. Masjid At-Taubah. Dan tentunya ini jadi satu kebanggaan juga bagi kami bisa sampai di sini. Dan juga menghadirkan kepada Anda pemirsa yang ada di rumah, guru-guru kita yang akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita. Tema kita kali ini adalah mengenai pentingnya menjaga silaturahmi. Pernah nggak Bu ngeliat ada tetangga satu ribut dengan yang lainnya? Pernah. Di sini ada orangnya? Apa? Ada yang ada yang nggak ada. Bu, jaga silaturahim itu penting, betul nggak? Kalau kita nggak menjaga silaturahim, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan. Apapun kendala yang kita hadapin harus kita hadapin sama-sama. Nah, hari ini akan kita gali lebih dalam ya, apa hal-hal yang mungkin bisa jadi potensi untuk memecah belah kita umat Islam ya. Bersama dengan guru-guru kita nih yang sudah hadir bersama kita, izinkan saya menyapa dulu guru kita ya, Kiai Haji Syarif Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai, sehat? Alhamdulillah sehat. Kiai, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan nanti ke depannya Kiai? Singkat saja Kiai. Untuk umat, kira-kira apa yang harus jadi catatan khusus bagi umat Islam Indonesia ke depannya Kiai? Singkat saja Kiai. Bersatu. Harus bersatu Kiai ya. Ingat tuh, harus bersatu Bu ya. Baik, terima kasih banyak Kiai. Dan selanjutnya sudah ada guru kita Ustadz Syarif Radin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya. Masya Allah. Senang Ustadz sudah meluangkan waktu datang ke sini. Terima kasih. Jazakallah khair. Sebelahnya Ustadz Syarif Radin sudah ada Ustadz Khairul Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari bertiga yang paling ngejreng emang Ustadz Khairul Uda saja Bu. Ininya warna merah sendiri. Itulah guru-guru kita. Nah, sebelum kita nanti mendengarkan tausiah dari guru-guru kita yang sudah hadir, saya akan ajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk menyimak dan menyikapi secara bijak tentang fiti berikut ini. Usai memenuhi panggilan polisi, pihak keluarga menyatakan ekonomi keluarga tewas di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat cukup, tidak kekurangan uang dan bekerja sebagai penjual kue dan jual beli motor. Riz Astuti, adik kandung dari salah satu korban tewas, Reni Margareta, mengaku tidak berkomunikasi secara intens lebih dari 5 tahun dan tidak pernah ada keluhan ekonomi dari keluarga korban. Selain barang bukti berupa bedak bayi dan kapur parus yang diduga untuk menghilangkan bau, petugas kepolisian menyatakan juga telah memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu, mendatangi rumah yang dihuni oleh satu keluarga tewas di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Yani menyatakan tidak percaya seluruh korban mati karena kelaparan seperti hasil penyelidikan polisi. Sebelumnya, jasad satu keluarga berjumlah 4 orang ditemukan tewas di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis malam lalu. Dari keterangan polisi sementara, korban tewas akibat kekurangan nutrisi dalam tubuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita akan menyikapi permasalahan ini dari sudut pandang agama Islam ya. Secara umum, tidak melihat etnisnya, tidak melihat agamanya, tapi melihat hal ini bisa saja terjadi di lingkungan kita, di dekat rumah. Tetangga kita kemarin sehat, tahu-tahu ngilang. Ternyata 2 minggu kemudian baru ketahuan bahwa sudah
meninggal dunia. Itu bisa saja terjadi. Nah, untuk itu kami mohon dari para guru-guru kami untuk menyikapi tentang hal umum dari sudut pandang agama Islam mengenai hal ini. Silakan Kiai, fadhol. Kullu nafsin dha'iqatul, berawal dari sebutir biji yang jatuh di bumi, kemudian menjadi benih, berubah jadi dahan, beranting, berbunga, berkembang, berdaun, dan berbuah. Hanya sebabnya yang beda. Ada yang ditebang, ada yang longsor, ada yang terbakar, ada yang disambar petir. Yang pasti makhluk bernama pohon itu akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Bermula dari sebutir telur yang dierami oleh induknya, menetas jadi kotok pitik kata orang Jakarta, jenggeran, kemudian jadi dere, jadi babon, jadi jago, bertaji, berjengger, kukuruyuk dan bertelur. Hanya sebabnya yang berbeda. Ada yang dipotong oleh pemiliknya, ada yang kena tetelo, ada yang kena cekak, ada yang kelindas kendaraan, ada yang hanyut. Yang pasti makhluk bernama ayam itu akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Berawal dari setetes air mani yang tersimpan dalam rahim seorang wanita selama 9 bulan 10 hari. Kemudian lahir sebagai jabang bayi, naik jadi anak, remaja, dewasa, tua, jika sampai bahkan sampai pikun. Hanya sebabnya yang berbeda, ada yang karena sakit, ada yang disambar petir, ada yang jatuh dari pohon, kerem di udat, kerem di lautan, ada yang dimakan binatang buas, ada yang mati di medan perang. Yang pasti makhluk bernama manusia itu akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut muruhmu dari badan. Bukan orang rumah. Kita semua akan mati. Jangan mempersoalkan sebabnya. Itu hanya jembatan. Tapi harus ingat, dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan kematian. Bukan setiap diri akan mati. Dha'iqah artinya apa? Antara manusia hidup sampai mayat di tengahnya ada rasa yang sangat luar biasa. Jangan dibayangkan terlalu sulit. Tapi tidak ada rasa yang lebih sakit dibandingkan dengan dicabut nyawa. Mana buktinya? Ketabrak kendaraan paling cuma pingsan. Dibacok orang paling cuma patah tangannya. Tapi dicabut nyawa karena terlalu sakit sampai mati, saudara-saudara. Betul? Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya silakan Ustadz Syarif Radin, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tayangan tadi kita mendapat satu pelajaran berharga menjalin hubungan silaturahim. Kita pahami bersama kita adalah makhluk sosial. Apa artinya setiap kita membutuhkan orang lain? Saya hari ini memakai sorban dari Lombok. Kan tidak mungkin sorban ini saya buat sendiri. Hari ini kita akan menikmati hidangan nasi kebuli. Ingat saya terus itu dari tadi. Karena tadi ketua DKM bilang, Ustadz jangan pulang dulu, ini ada hidangan istimewa gitu. Apa yang kita pikirkan pula, makan nasi kita ingat petani. Kita makan daging kambing, ingat pengembala. Makan ikan, ingat nelayan. Kalau kita makan nasi harus kita sendiri yang mencangkul sawah. Mencangkul sawah kita sendiri yang membuat cangkul. Kapan kita makan nasinya? Apa artinya? Kita membutuhkan orang lain. Senyum saja dalam ajaran agama kita, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kita butuh orang lain. Ibu keluar dari masjid, senyum-senyum sendiri gitu. Ada yang bilang, Ibu obatnya sudah habis gitu. Kenapa? Senyumnya sendiri. Senyumnya kita butuh orang lain. Menangisnya kita butuh orang lain. Tertawanya kita butuh orang lain. Ada sesuatu yang putus dalam tayangan video tadi. Apa? Menjaga nilai silaturahim.
menjaga nilai-nilai kepedulian antar sesama manusia, menjaga nilai-nilai kebersamaan antar anak bangsa. Kita menolong tak harus pandang ia ketemu orang tabrakan. Lalu pas tabrakan ditanya, ini partainya apa? Partainya B, oh bukan partai saya, silakan. Enggak begitu. Tak pandang agamanya, tak pandang partainya, tak pandang warna kulitnya ketika ia musibah, kewajiban yang pertama, tolong saja. Apa artinya? Kehidupan kita adalah kehidupan sosial. Kita bisa hadir di tempat ini, kan harus kerjasama. Kami yang berada di depan bekerja sama. Ada ibu dan bapak sebagai jamaah, kita bekerja sama. Ada kameramen, ada yang kelihatan dan tak kelihatan, saling bantu untuk mewujudkan acara yang sama-sama kita banggakan ini. Artinya apa? Kehidupan yang telah Allah berikan ini bukan baik hanya kepada hablum minallah, tapi kita cerminkan hablum minannas, baik pula kita antar sesama umat manusia. Wal-afu minkum. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Syarif Radin. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari Ustadz Khairul Huda. Silakan Ustadz, fadhal. Ya baik, terima kasih. Kita sebagai makhluk sosial maupun sebagai umat beragama, setelah melihat dan perhatikan tayangan video dengan peristiwa tadi, tentu sangat memprihatinkan dan kita miris. Terlebih sebagai umat yang diikat dalam satu kemanusiaan dan satu bangsa. Bapak Ibu, para hadirin jemaah sekalian, di antara inti ajaran Islam itu adalah mewujudkan dan menegakkan kemaslahatan. Dalam ilmu usul fikih disebut dengan al-masalih al-mursalah. Kemaslahatan itu sangat erat kaitannya dengan hajat dan kemanfaatan hidup dan kehidupan manusia. Karena itu menegakkan kemaslahatan ini Islam sudah mengajarkan ada istilah ad-daruriyat al-khams. Hajat asasi manusia yang diantaranya adalah hifdzuddin. Saling menjaga dan merawat keyakinan dan keagamaan. Kemudian hifdzun nafsi. Merawat, menghargai dan menjaga diri dan kemanusiaan. Dan yang ketiga hifdzun nasal. Ada 5 tapi saya sebut 3 saja. Merawat, menjaga keturunan umat manusia. Dalam konteks inilah sesungguhnya kita sebagai umat beragama sudah seharusnya memang untuk saling memberikan kepedulian satu dengan yang lain. Dalam bahasa agama disebut dengan ihtimam. Dan dalam terma lain disebut dengan ta'awun. Jadi kata kunci bagaimana umat beragama semakin tinggi kualitas keberagamaannya, diharapkan semakin tinggi kepeduliannya. Silaturahim, hemat saya, akan wujud efektif dan mengejawantah kalau ada ihtimam, kepedulian satu dengan yang lain, dan kemudian ada konsep ta'awun, saling tolong menolong, gotong royong, yang itu menjadi falsafah dan budaya kita. Karena itu sekali lagi, dalam setiap nafas keimanan dan keberagamaan, kalau kita mau merujuk pada literasi dan doktrin keagamaan kita, pasti dia sangat menegakkan akan marwah, derajat dan kemudian kemaslahatan manusia. Satu hadis Nabi misalnya menyatakan, ma'ama nabi man yakunu syab'an wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam. Tidaklah tergolong umat yang beriman kalau kemudian dia sering kenyang, bermalam kenyang, lalu kemudian tetangga dekatnya dalam kondisi kelaparan, sementara dia tahu akan apa yang terjadi di lingkungannya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tegaskan misi Islam meneguhkan kemanusiaan dan kemaslahatan ini dengan peduli satu dengan yang lain, dan kemudian dengan kita melakukan upaya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, gotong royong untuk sebuah kemaslahatan dan kemanfaatan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita.
Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita. Sudah diingatkan 3 poin masing-masing yang berbeda. Yang pertama mengingatkan bahwa setiap kita manusia akan menghadapi kematian ya. Jadi banyak-banyak kita melakukan amal soleh. Yang kedua kita manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga adalah tadi sebagai makhluk sosial kita punya tanggung jawab untuk saling mengenal dan juga saling menolong dalam kebaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi ya mengenai apa yang kita saksikan secara umum ya sudut pandang Islam ini bisa bermanfaat bagi kita. Setelah ini kita akan simak bersama-sama kajian ya surah Al-Baqarah ayat 114 bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama kita Ustadz Syarif Rafat. Tentunya hanya di sini di mana di Cahaya Hati Indonesia.